Salam, selamat pagi jemaat yang ada di gedung gereja maupun yang di rumah. Ibadah pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Ada warta gereja yang akan kami sampaikan adalah antisipasi penularan wabah COVID-19 Corona. Terkait dengan penyebaran COVID-19, maka sikap GKJ Maguwarjo 1. Tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan dan keselamatan warga jemaat. Waspada terhadap kemungkinan penularan dengan menyediakan hand sanitizer di gereja dalam jumlah yang memadai. Warga jemaat dihimbau untuk melakukan sanitasi tangan sebelum atau setelah ibadah. Tanpa mengurangi semangat kekeluargaan, salam diberikan dengan tidak bersentuhan tangan. Mohon perhatian warga GKJ Maguwarjo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, diberi waktu sejenak untuk hening, diiringi musik instrumental ya. Panggilan beribadah. Memasuki minggu kelima Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan memuliakan nama, dengan menyanyi KJ 10 bait 1 sampai dengan 3. Pujilah Sang Raja. Dimohon jemaat bangkit berdiri. Sang Raja yang maha mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terberi yang
Kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung di dalam nama dan kuasa Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Kini dan selamanya. Silahkan duduk kembali. Kata pembuka, kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam penderitaan dan peristiwa duka. Seringkali kita tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai macam persoalan itu, sehingga terasa begitu berat dan sulit untuk diatasi. Kesulitan mengatasi persoalan dan beratnya penderitaan yang harus ditanggung dapat menimbulkan sikap pesimis, frustasi, dan tidak berdaya. Berbagai penderitaan dan peristiwa duka dapat membuat seseorang bersikap menyerah, kalah, dan tidak memiliki semangat hidup untuk bangkit dari keterpurukan. Memasuki Minggu Prapaskah kelima ini, umat diajak untuk belajar percaya kepada kuasa Allah yang mampu membangkitkan yang sudah mati dan memberi kekuatan baru untuk tidak menyerah, kalah, atau terbelenggu oleh berbagai penderitaan dan peristiwa duka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan KJ 453 bait 1 sampai 3. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berela bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh percobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Pengakuan dosa. Saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan
melalui doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Demikianlah Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Di salibmu kusujud. Salibmu kusujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu kusujud, diriku selamatkanlah. Saudara jemaat yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, tersedia berita pengampunan yang dianugerahkan kepada kita. Dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Berita pengampunan yang dianugerahkan kepada kita diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Dan bagimu juga. Salam damai. Sungguh lembut Tuhan Yesus
Kini tiba saatnya bagi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, untuk mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita siapkan hati dan diri kita. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu Tuhan senantiasa kami rasakan. Syukur untuk setiap nafas yang kami tarik. Syukur untuk setiap orang-orang yang kami cintai dan yang mencintai kami. Sungguh Tuhan, ada banyak hal yang jadi alasan bagi kami untuk senantiasa bersyukur. Dan kami pun bersyukur Tuhan, jika saat ini di tengah-tengah ibadah minggu yang kami bangun di tengah-tengah keluarga kami pun bersyukur karena kami memiliki kesempatan untuk duduk diam di kaki-Mu. Kami bersyukur karena kami memiliki kesempatan untuk mengambil bagian yang terbaik, yaitu untuk mendengar apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, berkatilah setiap kami. Berkati kami yang mendengar, berkati juga kami yang menyampaikan kesaksian firman. Kiranya sungguh Tuhan, apa yang terjadi saat ini bukan rencana manusia, namun kiranya kehendak-Mu lah yang dinyatakan atas kami. Ini kami ya Tuhan, berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, kesaksian firman Tuhan kali ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-11, kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-45. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Saya akan membacakan untuk kita sekalian yang demikian. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya.
Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu
dan biarlah ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Saudara jemaat yang terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Saudara jemaat yang terkasih, menangis adalah respon alamiah manusia terhadap dorongan emosi tertentu. Meskipun sebenarnya kebanyakan mamalia darat sebenarnya juga bisa mengeluarkan air mata. Namun biasanya air mata yang dikeluarkan oleh mamalia darat lainnya adalah karena fisiologis, yaitu untuk melumasi bola matanya. Nah, hanya manusia yang mengeluarkan air matanya karena dorongan emosi. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, kita bisa menangis karena berbagai hal. Kita bisa menangis karena berbagai sebab. Bahkan sebab-sebab yang saling bertolak belakang, kita bisa menangis karenanya. Contohnya, kita menangis saat kita patah hati atau putus cinta. Tapi kita juga bisa menangis saat ada dalam pemberkatan perkawinan. Kita bisa menangis waktu kita marah luar biasa. Tapi kita juga bisa menangis justru karena perasaan senang luar biasa. Kita juga bisa menangis karena kita mengalami kegagalan. Tapi saat kita mengalami keberhasilan yang gilang gemilang, kita pun bisa menangis. Kita menangis saat seseorang meninggal. Tapi kita juga bisa menangis saat seorang bayi baru dilahirkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menurut penelitian, konon saat kita menangis karena dorongan emosi tertentu, tubuh kita mengeluarkan hormon yang namanya oksitosin dan endorfin. Hormon inilah juga yang sama yang dikeluarkan oleh ibu yang sedang menyusui. Jadi hormon oksitosin dan endorfin inilah yang memperbaiki mood kita. Karena itu ibu yang menyusui, meskipun dia menyusui harus bangun malam menyusui bayinya yang rewel, dia tidak pernah marah. Karena proses menyusui mengeluarkan hormon oksitosin dan endorfin. Sama seperti saat kita menangis. Demikian juga menangis konon juga membuat tubuh kita mengeluarkan hormon yang namanya prolaktin. Dan hormon ini adalah painkiller alami. Jadi tidak heran Bapak Ibu Saudara, entah apapun penyebabnya, saat kita menangis, setelah kita menangis kita merasakan kelegaan. Saat kita menangis kita merasakan sesuatu menjadi lebih baik setelah kita puas menangis. Dan karena itu menurut saya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tangisan adalah cara yang dikaruniakan oleh Tuhan pada manusia untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam, mengungkapkan sesuatu yang lebih luas dari sekedar kata-kata. Karena itu kita bisa menangis karena sebab yang saling bertolak belakang. Karena itu menurut saya sebagai orang tua, hendaknya kita mulai berhenti mengatakan kepada anak laki-laki kita, ayo anak laki-laki gak boleh nangis, ayo cah lanang ora pareng nangis. Tidak, karena tangisan itu justru adalah cara yang dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk mengungkapkan emosi kita yang tidak bisa kita sampaikan melalui kata-kata. Karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam tangisanlah kepedihan dan pengharapan dipeluk berbarengan. Dalam tangisanlah kegagalan dan keberhasilan dapat berkait kelindan. Kesakitan dan kesehatan dapat saling berkait kelindan. Itulah tangisan. Nah Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang terkasih, narasi kita hari ini juga penuh dengan tangisan.
Yesus sudah diberitahu oleh Maria dan Marta bahwa saudaranya Lazarus sedang sakit. Tapi yang menarik adalah penginjil Yohanes menggambarkan di ayat 6, Yesus sengaja berlambat-lambat. Malah di ayat yang keempat, Yesus berkata di sana, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lalu Yohanes menggambarkan dia tinggal di tempat itu sengaja berlambat-lambat 2 hari lamanya. Nah, karena Tuhan Yesus berlambat-lambat itulah terjadi ironi. Lazarus, nama Lazarus artinya adalah Tuhan pertolonganku. Tapi justru karena Tuhan Yesus digambarkan sengaja memperlambat diri, terjadilah ironi. Lazarus yang harusnya berarti Tuhan pertolonganku itu justru mati. Karena seakan-akan Tuhan terlambat menolong dia. Lazarus harusnya berarti Tuhan pertolonganku, tapi justru mati. Karena seakan-akan Tuhan terlambat menolongnya. Alhasil Bapak Ibu Saudara, saat kemudian akhirnya Yesus memutuskan untuk sudah waktunya Yesus datang ke Betania, dia disambut dengan tangisan luar biasa. Yang pertama dia disambut oleh tangisan Marta yang mencegatnya. Lalu tidak berapa lama kemudian Maria beserta dengan rombongan para pelayat itu juga turut meratap di depan Yesus. Ada gelombang tangisan, ada atmosfer kesedihan yang luar biasa yang dirasakan oleh orang-orang saat itu. Kesedihan, tangisan yang dirasakan oleh Maria dan Marta ini Bapak Ibu Saudara bisa dipahami lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar karena mereka kehilangan saudara terkasihnya. Tapi 2 bersaudara perempuan ini Bapak Ibu Saudara tidak pernah digambarkan mereka itu bersuami. Atau juga tidak pernah digambarkan mereka itu punya orang tua. 2 perempuan tanpa suami dan tanpa ayah. Baru saja ditinggal saudara laki-lakinya meninggal. Itu berarti mereka kehilangan semua pengharapan. Perempuan di abad pertama saat itu, terutama perempuan Yahudi, sangat tergantung dari laki-laki. Seorang anak perempuan tergantung pada ayahnya. Seorang istri tergantung pada suaminya. Seorang saudari tergantung pada saudaranya. Seorang janda tergantung pada anak laki-lakinya. Jadi posisi laki-laki dalam sebuah keluarga yang menentukan posisi keluarga itu dalam struktur sosial kemasyarakatan saat itu. Jadi saat Maria dan Marta yang nampaknya sudah tidak lagi punya ayah. Maria dan Marta yang nampaknya hidup tanpa suami lalu kehilangan saudara laki-laki satu-satunya Lazarus, itu berarti mereka kehilangan hampir seluruh pengharapannya, seluruh penghidupannya. Karena itulah banyak sekali orang-orang yang datang melayat, datang melawat, datang untuk menunjukkan rasa duka cita mereka kepada Maria dan Marta. Karena kehilangan Lazarus berarti kehilangan hidup mereka sendiri. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, atmosfer kesedihan yang luar biasa itu, ratapan itu, tangisan itu digambarkan oleh Yohanes justru membuat hati Yesus masgul, bahasa Indonesianya. Masgul di dalam ayat yang ke-33 dan diulangi lagi di ayat yang ke-38 sebenarnya punya dasar kata aslinya dalam bahasa Yunani embrimomenos. Embrimomenos ini sebenarnya mewakili sebuah emosi yang sangat rumit, emosi yang sangat complicated begitu. Ada rasa sedih, rasa gusar, rasa tidak nyaman, ada sesuatu yang bercampur aduk dalam hati Yesus, embrimomenos ini, dan kemudian berpuncak kepada ayat 35, saking campur aduknya, ada sedihnya, ada marahnya, ada terenyuhnya, ada terharunya gitu ya. Saking complicatednya, saking rumitnya, saking bercampur aduknya. Lalu kemudian di ayat 35 Yohanes menunjukkan bahwa emosi itu berpuncak, maka menangislah Yesus.
embrimomenos itu mengakibatkan Yesus pun menangis. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ending cerita ini kita hafal. Di ayat 43, Yesus dengan luar biasa dia berseru kepada gua yang tertutup itu, yang sudah dibuka itu. Yesus mengatakan, "Lazarus, marilah keluar." Padahal Lazarus sudah dibaringkan 4 hari. Untuk orang-orang Yahudi, 4 hari itu berarti sudah benar-benar mati. Sudah benar-benar tidak ada lagi pengharapan. Karena itulah Marta juga sempat menging Yesus, sempat menahan Yesus waktu Yesus meminta agar batu dari kuburan Lazarus itu digeser. Marta mengatakan, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Tapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, narasi ini berakhir happy ending. Setelah Yesus berseru, Lazarus yang sudah 4 hari mati itu keluar dari kuburnya. Dan berpuncak di ayat 45, banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, dari sini, dari ending ini kita bisa paham akhirnya. Apa maksud Yesus di ayat yang keempat? Saat Yesus berkata bahwa penyakit Lazarus itu tidak akan mendatangkan kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bacaan-bacaan kita di minggu-minggu Prapaskah ini menurut saya nampaknya sangat berkorelasi dengan kondisi kita sekarang ini. Kalau kita ingat tentang Nikodemus, tentang bagaimana Yesus bicara dengan perempuan Samaria, minggu lalu bagaimana Yesus memelekkan mata orang yang buta. Hari ini kita membaca tentang Lazarus yang dibangkitkan. Saya percaya bahwa ini bukan karena kebetulan. Bukan karena kebetulan tahun ini kita membaca narasi Yohanes. Tapi sungguh ada pesan yang ingin dinyatakan Tuhan kepada kita di tengah-tengah konteks kita sekarang. Di tengah-tengah konteks kita yang penuh dengan kekhawatiran, yang penuh dengan ketakutan. Di tengah-tengah konteks kita yang harus mau tidak mau ada dalam perubahan yang luar biasa. Siapa yang pernah berpikir? Siapa yang pernah membayangkan bahwa kita harus menghabiskan minggu-minggu atau ibadah di minggu-minggu Prapaskah ini dengan cara begini? Beribadah minggu di rumah, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa cipika-cipiki satu dengan yang lain, tidak bisa berjumpa satu dengan yang lain, tapi hanya mengikuti ibadah melalui layar saja, entah layar laptop atau layar handphone kita. Siapa yang pernah berpikir begini? Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sekali lagi pasti ada pesan. Ini bukan kebetulan. Mungkin emosi kita sekarang pun juga complicated. Emosi yang sedang kita rasakan sekarang pun mungkin juga sedang rumit, sedang embrimomenos. Ada takut, ada sedih, ada sebel, ada gusar, ada marah, ada menyesal, ada berbagai rasa yang campur aduk. Nah, bagi setiap kita yang sedang merasakan embrimomenos ini, sedang merasakan campur aduknya emosi kita. Saudara yang terkasih, saya mengatakan saat ini, menangislah. Gak apa-apa. Menangislah jika diperlukan. Tidak apa-apa. Karena menangis bukanlah wujud dari kelemahan. Tapi menangis sekali lagi adalah anugerah Tuhan yang diberikan pada kita agar kita menjadi semakin kuat. Ya, saudara, menangislah, tidak apa-apa. Menangislah jika lelah, menangislah jika perlu. Karena bahkan Kristus pun menangis bersama-sama dengan kita. Ya, dia menangis bersama-sama dengan kita.
Dia menangis bersama-sama dengan saya dan saudara. Dia menangis bersama-sama dengan kita yang mungkin sedang frustrasi karena harus kerja di rumah, harus memenuhi segala deadline yang harus dipenuhi, tapi sementara itu juga harus ngajarin anak yang PR-nya segitu banyak. Kristus juga menangis bersama-sama dengan kita yang sedih karena harus jauh dari orang-orang terkasih kita justru di saat-saat yang mengkhawatirkan. Yesus juga menangis bersama-sama dengan kita yang mulai khawatir karena pendapatan kita berkurang drastis. Yesus juga menangis bersama-sama dengan kita yang sedang marah karena justru disebut tidak beriman karena ibadah online. Yesus juga sedang menangis bersama-sama dengan kita yang sedang bertaruh nyawa karena berhadapan langsung dengan virus COVID-19 ini di berbagai pusat-pusat kesehatan. Yesus juga sedang menangis bersama-sama dengan kita yang acara-acara pentingnya harus ditunda. Kita yang wisudanya harus ditunda. Kita yang pernikahan atau resepsi pernikahannya harus ditunda karena kondisi. Yesus menangis bersama-sama dengan saya dan saudara. Karena itu, menangislah jika diperlukan. Menangislah secukupnya. Karena dalam tangisan kita bersamanya, kesedihan dan pengharapan berkelindan. Karena dalam tangisan kita bersamanya, kepedihan dan pengharapan berkelindan. Sekali lagi, silahkan menangis jika perlu. Silahkan menangis bersamanya secukupnya. Tapi setelah menangis, mari bangkit lagi, mari bahu-membahu lagi. Mungkin tidak seperti pembaca Yohanes yang tahu apa ending dari ini semua. Yesus di ayat 4 tadi memang berkata, penyakit ini tidak mendatangkan kematian, tapi kemuliaan. Di ending dari narasi Lazarus, kita tahu apa artinya. Memang Bapak Ibu Saudara, kita belum tahu apa ending dari COVID-19 ini. Kita tidak tahu endingnya bagaimana. Apakah kita tetap bisa bertahan atau tidak? Saya tidak tahu endingnya bagaimana. Bapak Ibu Saudara juga tidak tahu endingnya bagaimana. Ketidaktahuan itu tidak salah menurut saya. Karena itu adalah misterinya. Tapi sadarlah bahwa meskipun kita tidak tahu ending dari pandemi COVID-19 ini, sama seperti Kristus yang membangkitkan harapan Maria dan Marta. Kristus yang sama juga membangkitkan harapan bagi saya dan saudara. Ya, Dia datang dan membangkitkan harapan kita. Dia membangkitkan harapan saya dan saudara. Karena percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam hidup kita, bahkan dalam saat-saat tergelap sekalipun, dalam saat-saat terkelam sekalipun, dalam saat-saat tangis sekalipun, kita ini kinanti ing Gusti ing sati tah kulon rima angger kinanti Gusti. Dalam setiap jalan hidup kita, dalam tangis dan air mata, dalam segala emosi yang mengaduk-ngaduk jiwa, kita selalu kinanti ing Gusti. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian.
mami ibuku ing setua ing sapura-pura kula nyuwun panganti tuan kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satitah kula nrima angger kinanti Gusti. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah bersama dengan umat di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala emosi yang kami rasakan, untuk kekhawatiran, untuk kesedihan, untuk kegusaran, untuk kekhawatiran, atau juga kemarahan. Dan terima kasih Tuhan, karena bahkan Engkau yang Maha Kuasa bersedia menangis bersama-sama dengan setiap kami. Terima kasih untuk cara yang luar biasa. Terima kasih untuk anugerah-Mu sehingga kami boleh menangis bersama-sama dengan Engkau. Dan setelah kami menangis bersama-Mu Tuhan, kiranya Engkau kuatkan kami kembali agar kami bisa bangkit, agar kami bisa saling bahu-membahu lagi untuk saling menguatkan, agar kami terus berjalan dalam jalan yang Kau tentukan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk dunia, untuk Indonesia, di tengah-tengah tantangan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Kami berdoa untuk setiap orang yang berduka karena bahkan tidak bisa mengantarkan jenazah terkasihnya dengan cara yang layak. Kami berdoa untuk setiap orang yang sedang kritis di rumah sakit. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang sedang harap-harap cemas menanti hasil tes COVID-19-nya. Kami berdoa untuk setiap orang yang harus diisolasi mandiri dan juga yang diisolasi di rumah sakit. Kami berdoa untuk setiap PDP, ODP. Kami berdoa untuk keluarga yang juga sedang mendampingi orang-orang yang sedang terinfeksi ini.
Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan. Karena sungguh Tuhan, kami percaya pengharapan kami kepadamu tidak akan sia-sia. Secara khusus juga Tuhan, kami berdoa untuk para pahlawan kami, para dokter, perawat, tenaga medis, para medis, yang harus tetap bekerja di masa-masa sulit ini. Mereka yang harus berkontak langsung dengan para pasien terinfeksi. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, hibur saat mereka lelah, berikan kekuatan saat mereka lemah. Kami percaya Tuhan, ini sama sekali bukan penghukuman, ini sama sekali bukan cobaan. Tapi ini adalah masa-masa di mana kemanusiaan mendapatkan kesempatan untuk menang. Kami juga bersyukur Tuhan sebagai warga jemaat GKJ Maguwo Harjo. Kami bersyukur untuk persekutuan ini, meskipun mungkin kami tidak bisa berjabat satu dengan yang lain, kami tidak bisa bertemu muka satu dengan yang lain, tapi justru di masa-masa inilah kami bersyukur untuk setiap kesempatan, untuk setiap persekutuan yang sudah kami miliki di GKJ Maguwo Harjo ini. Kami bersyukur untuk majelis jemaat, kami bersyukur untuk organis, pandu puji jemaat, kru multimedia yang sudah luar biasa mempersiapkan ibadah ini sehingga bisa melayani kami saat ini. Berkati mereka semua yang sudah berjerih lelah untuk terus dapat melayani kami di ibadah minggu di tengah-tengah keluarga dan rumah kami. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Heru yang bersama-sama dengan para pendeta di BKSGK, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kristen se-Kabupaten Sleman, juga sedang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa penyemprotan desinfektan. Kiranya Engkau juga berkati, sehingga sungguh Tuhan gereja-gerejamu juga Engkau pakai untuk memberkati lebih banyak orang. Kami sungguh percaya Tuhan di masa-masa sulit ini, di tantangan yang luar biasa kepada gereja ini, kami percaya Engkau Sang Kepala Gereja justru tidak pernah meninggalkan gereja, tapi gereja justru menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Kami juga percaya Tuhan, saat kami mengikuti ibadah minggu di rumah, itu bukan karena kami takut, tapi justru ini adalah bentuk keberanian kami mengambil sikap. Ini adalah keberanian kami mewujudkan iman kami melalui tindakan, agar sungguh Tuhan kami merawat keutuhan ciptaan dengan cara beribadah di rumah saja. Kami serahkan Tuhan segala kekhawatiran kami serahkan segala ketakutan kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Baik yang dekat maupun karena kondisi terpaksa harus jauh dari kami. Tuhan berkati orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami. Mampukan kami sebagai keluarga Tuhan untuk juga lebih kuat, lebih saling mencintai dan saling mengasihi. Sehingga sungguh Tuhan, kami pun semakin diberkati dan jadi keluarga yang semakin memberkati. Tuhan, kami sadar hidup kami tidak sempurna, ibadah kami tidak sempurna, demikian doa ini tidak sempurna. Karena itu izinkanlah kami untuk menyempurnakan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, sahabat-sahabat Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan syukur melalui persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Mari dengan hati tulus dan dengan penuh sukacita kita memberikan persembahan. Dan untuk mendasari persembahan kita kepada Tuhan, dengan memperhatikan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 14 sampai dengan 15 yang demikian bunyinya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Mari dengan beredarannya kantong persembahan, kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 439, ayat pertama sampai dengan 3. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat Tuhan dengan menaikkan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena kasih karunia, berkat dan sukacita yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, jemaat-Mu di GKJ Maguwarjo dengan hati sukacita, hati tulus, hati penuh kasih, memberikan persembahan dari berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi kami. Berkenan Allah menyucikan dan mengkuduskan persembahan yang sudah kami haturkan ini. Kiranya berkat melalui persembahan yang kami naikkan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang akan mengelola, demikian pula yang akan memanfaatkan persembahan ini. Kiranya semuanya boleh berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih oleh anugerah-Mu Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi pula Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita dan penuh syukur. Kiranya kami boleh menjadi pewarta-Mu, boleh menjadi sinar terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami di dalam perjalanan pulang kami, sehingga kami semua boleh sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih ya Allah, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Dipersilakan duduk. Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita undur dari ibadah kita pada pagi hari ini. Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita.
Di ayat yang keempat, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang saudara kudus. Semoga yang masih saksi terima sang penebus, terima sang penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Saudara jemaat yang terkasih, Yesus pun menangis. Karena itu, menangislah jika perlu. Menangislah secukupnya. Tapi setelahnya, mari bangkit lagi. Karena kita ini senantiasa kinanti ing Gusti. Saudara jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin Hosiana, Amin Hosiana, terpuji namamu. Amin Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk dan berdoa secara pribadi. Amin. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Rena Cesaria. Tuhan memberkati. Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melayani ibadah pada pagi hari ini. Organis telah mengiringi pujian, song leader telah memimpin pujian, guru-guru sekolah minggu dan petugas lain yang ikut berpartisipasi dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan juga untuk warga tamu yang saat ini menghadiri ibadah, diucapkan terima kasih dan apabila memerlukan pelayanan dimohon untuk menghubungi majelis gereja atau sekretariat gereja. Jemaat, marilah ibadah pada pagi hari ini kita akhiri, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 340
bait yang pertama dan yang kedua.